Baik anak-anak dan para orang tua kelas 1 SD Sin Karolus, selamat pagi. Salam sehat dan selalu bahagia. Anak-anak, hari ini hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, kita kembali memulai PJJ. Ya, kita akan memasuki PJJ tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 2, hewan di sekitarku, pembelajaran 5 dan 6. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita awali dengan berdoa bersama. Kita akan mendoakan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita siapkan hati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Agar kita semakin semangat, mari kita serukan salam kita ya. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini. Oke? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nanti setelah pembelajaran anak-anak harus bisa membuat ungkapan atau kalimat pemberitahuan. Yang kedua, menghitung dan membandingkan benda, membandingkan dua bilangan melalui kumpulan benda ya. Yang ketiga, mengurutkan bilangan dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar atau sebaliknya. Nah, mari kita memulai dengan tujuan pembelajaran yang pertama. Ya, tujuan pembelajaran yang pertama. Nah, ini pembelajaran 5. Jenis hewan bermacam-macam. Ada hewan buas dan jinak. Nah, hewan di dunia memang banyak, hewan ciptaan Tuhan. Nah, itu dikelompokkan menjadi 2. Ada hewan buas, ada hewan jinak. Nah, yang termasuk kelompok hewan buas, contohnya ular, buaya, harimau. Ini yang tertulis di sini. Namun di luar tulisan ini masih banyak lagi. Misalnya ada singa, ada serigala, masih banyak ya. Kemudian hewan jinak itu hewan yang biasa dipelihara manusia. Dia tidak berbahaya. Contohnya ya yang termasuk kelompok hewan jinak, ikan, kupu-kupu, ayam, dan masih banyak lagi. Ada kucing, ada kambing, ada angsa, ada bebek, kelinci. Itu termasuk contoh hewan jinak. Nah, nih, ikan. Nah, ikan itu termasuk hewan jinak. Ular, hewan buas. Buaya, hewan buas. Kupu-kupu termasuk hewan jinak. Harimau, hewan buas. Ayam, hewan jinak. Nah, hewan buas itu sangat berbahaya bagi manusia jika dipelihara. Nah, kalau hewan jinak biasanya dipelihara oleh manusia. Berikut keterangannya. Nah, hewan buas biasanya tidak dipelihara oleh manusia karena sangat berbahaya. Hewan buas biasanya hewan buas itu hidupnya di alam secara liar. Jika ingin dipelihara, harus dilatih terlebih dahulu. Dilatih baik orangnya, orang yang mau memelihara, maupun hewannya harus dilatih dua-duanya. Ya. Nah, ini termasuk kalimat pemberitahuan. Hewan buas hidup di alam secara liar. Ini termasuk ungkapan atau kalimat pemberitahuan.
Hewan jinak biasanya hewan yang dipelihara manusia karena tidak berbahaya bagi manusia. Contohnya tadi ya, kucing, ayam, bebek, ikan, dan yang lain-lainnya, kambing juga. Nah, merawat hewan jinak ada tata caranya. Nah, tidak hanya hewan buas yang dilatih, hewan jinak pun ada tata caranya. Contohnya, tata cara memberi makan ikan. Ini hanya contoh ya, ikan. Salah satu aja, nanti kalau kebanyakan contoh tidak muat. Nah, ikan diberi pakan bergizi agar tetap sehat. Karena kalau tidak diberi makan, ikannya akan sakit. Dan lama-kelamaan ikan itu akan mati. Maka memelihara ikan pun ada tata caranya. Nah, kita akan pelajari tata caranya. Nah nih, ini ada kemasan, bungkus kemasan makanan ikan nih. Makanan ikan, di sini gambar-gambar ikan. Terus di sini ada kotak, ada tulisan-tulisannya. Ini ada angka-angkanya, ini juga ada angkanya. Kemudian ini ada gambar-gambar ya. Gambar-gambar seperti poster, ada gambar payung, kemudian ada gambar anak membuang sampah, juga ada gambar matahari di atasnya. Nah, perhatikan ini ya. Nah, apa saja pemberitahuan yang dapat kamu temui pada bungkus kemasan tersebut? Nah, kita akan pelajari pemberitahuan apa yang terdapat dalam kemasan ini. Nah, ini terlalu kecil ya anak-anak. Ibu Hermin sudah mencoba untuk membesarkannya. Nah, ini beritahuannya ini bahannya, bahan-bahan yang terkandung dalam makanan, ini proteinnya, ini lemaknya. Wow, ternyata hewan peliharaan, contohnya ikan juga perlu protein, perlu lemak. Ya, makanan bergizi bukan hanya kita manusia saja ya. Nah, ini contoh ada tepung ikan juga. Nah, tepung ikan, ada tepung kedelai, tepung jagung, banyak ya di sini. Nah, kita akan pelajari bersama-sama kalimat pemberitahuan yang terdapat dalam kemasan pakan ikan. Nah, kalimat pemberitahuan yang terdapat dalam kemasan. Nah, ini yang pertama, tepung ikan ini ya. Maksudnya, kalimat pemberitahuannya, makanan ikan terbuat dari tepung ikan dengan kandungan protein 62,99. Nah, kemudian lemaknya mengandung lemak 8,4. Yang pemberitahuan yang kedua berdasarkan tulisan yang ada di sini, makanan ikan terbuat dari tepung kedelai dengan kandungan protein 36,6 dan lemak 14,3. Nah, itu contoh kalimat pemberitahuannya. Kemudian untuk gambar-gambar yang terdapat di bawah kata-kata ini, ada 3 gambar. Ini gambar payung, maksudnya kalimat pemberitahuan. Jadi kalimat pemberitahuan bisa diberikan melalui tulisan, juga melalui gambar ya. Secara tulisan, secara lisan bisa juga. Nah, gambar payung ini maksudnya pemberitahuannya kemasan makanan ikan. Oh, ini yang gambar tempat sampah ya. Ya, ini yang gambar tempat sampah, ada orang buang sampah. Maksudnya kemasan makanan ikan harus dibuang pada tempat sampah. Nggak boleh buang sembarangan. Yang kedua, makanan ikan harus terlindungi dari air. Maka dilambangkan dengan gambar payung. Terlindungi, jadi nggak boleh kena air. Ketiga nih, makanan ikan harus terlindungi dari matahari. Ini gambar pakan ikannya. Terus ini ada gambar sinar matahari. Jadi nggak boleh kena sinar matahari. Nah, ini contoh kalimat pemberitahuan yang terdapat dalam kemasan makanan. Berikutnya, nah, selain diberi pakan yang bergizi, tempat ikan atau akuariumnya juga harus bersih supaya ikan tetap hidup dengan sehat. Nah, caranya mengganti air
dalam akuarium atau membersihkan jika sudah kotor 1 minggu sekali. Jadi nggak boleh lebih. Nanti kalau airnya terlalu kotor, terlalu keruh, maka ikan-ikan dalam akuarium akan mati. Jadi membersihkan akuarium 1 minggu sekali. Menggosok kaca akuarium menggunakan spons. Jangan menggunakan yang lain, nanti kacanya tergores. Karena spons itu lembut, jadi kacanya tetap bagus. Memberi pakan ikan, ini kurang huruf A ya nak ya, IKN. Ini maksudnya ikan. Memberi pakan ikan 2 kali sehari ya. Jangan 2 hari sekali terbalik, nanti ikannya nggak besar-besar ya. 2 kali sehari, pagi dan sore, supaya ikannya tetap sehat dan cepat tumbuh dengan besar, karena ikan benda hidup, dia perlu makan. Memasang alat penghasil gelembung udara pada akuarium. Supaya apa? Supaya ikannya bisa bernafas dengan bebas di dalam akuarium supaya terdapat banyak udara. Karena ikan juga perlu bernafas. Ikan benda hidup. Membersihkan kerikil di dalam akuarium. Biasanya di dalam akuarium diberi kerikil yang diberi warna-warni. Itu kalau tidak dibersihkan nak, akan berlumut, akan licin. Lama-lama airnya akan keruh juga. Nanti ikan-ikan akan mati. Jika akuarium bersih, maka ikan akan nyaman tinggal di dalamnya dan sehat. Seperti kita juga manusia, kalau rumah kita bersih, kita juga akan nyaman tinggal di dalamnya, ya. Ikan harus diberi makan yang bergizi supaya tidak sakit. Nah, kalau terpaksanya hewan-hewan yang kita pelihara seperti anjing, kucing, itu sakit bagaimana? Nah, kita juga harus membawanya berobat ke dokter hewan supaya diobati. Ayam-ayam pun kalau kita pelihara, sekali waktu juga harus divaksin, disuntik, diberi vaksin supaya tidak terkena virus, juga bakteri. Paham anak-anak ya? Oke, kita lanjutkan untuk tadi kita ada hewan buas, ada hewan jinak. Nah, ini ada buaya. Buaya hewan buas. Ini ada harimau. Harimau hewan buas. Ular juga hewan buas. Sangat berbahaya bisanya bagi kita ya. Nih, harimau juga taringnya, kukunya juga berbahaya. Begitu juga dengan buaya. Anak-anak nggak boleh mendekat. Kalau nonton di kebun binatang pun harus dari jauh karena sangat berbahaya. Kalau dari jauh anak-anak akan aman. Nah, ini buayanya ada 30 ekor. Nih, satu kelompok ini 30, satu kelompok 10. Ada 3 kelompok, menghitungnya 10, 20, 30. Nah, 30 buaya. Kemudian harimaunya ada 15 ekor. Ini yang kelompok tinggi ini 10, kemudian ini hanya 5, tidak genap. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 10, 11, 12, 13, 14, 15. Harimaunya ada 15 ekor dan ularnya satu kelompok ini 10. Kita hitung 10, 20, 30, 40, 41, 42. Jadi 42 ekor nih. Semua sudah kita hitung ya, jumlahnya pun sudah tahu. Berikutnya, nah, hewan yang paling banyak jumlahnya adalah ular. Ular jumlahnya 42. Berikutnya, hewan yang paling sedikit. Nah, yang paling sedikit jumlahnya tadi harimau, 15 nih. Harimau jumlahnya 15. Nah, titik-titik lebih banyak dari ular. Nah, binatang yang lebih banyak dari ular apa ya? Tidak ada yang lebih banyak dari ular karena ular paling banyak.
titik-titik lebih sedikit dari ular. Yang lebih sedikit dari ular ada 2, yaitu buaya dan harimau. Urutan hewan dari yang paling banyak. Nah, dari yang paling banyak yaitu ular, buaya, harimau. Nah, ular, buaya, dan harimau. Urutan hewan dari yang paling sedikit. Dari yang paling sedikit. Oh, ini paling sedikit. Harimau, lalu buaya, kemudian dan terakhir ular nih. Harimau, buaya, dan ular. Oke, paham ya anak-anak? Nanti bisa dipelajari di buku tematik ya. Kemudian, 30 ekor buaya lebih sedikit dari 42 ekor ular. Nah, lebih sedikit. Nah, dapat dikatakan dengan 30 kurang dari 42. Nah, nih 30 kurang dari 42. Kenapa kurang? Karena lebih sedikit. Nah, jadi kurang. Yang kedua, 30 ekor buaya lebih banyak dari 15 ekor sapi. Oh, sapi, harimau ya, Nak ya. Sapi, orang harimau di sini. Ada sapi. Nah, dapat dinyatakan dengan 30 lebih dari 15 karena lebih banyak. Nah, jadi anak-anak sudah menghitung jumlahnya sudah, terus membandingkan sudah, mengurutkan juga sudah. Tentu anak-anak sudah paham ya sayang ya? Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, kita latihan ya. Coba selesaikan soal-soal berikut. Isilah titik-titik dengan kata lebih dari atau kurang dari. Jadi anak-anak mengisi nomor 1 sampai 5 itu hanya menggunakan memilih 2 kata, lebih dari atau kurang dari. Nggak boleh kata yang lain. Hanya 2 pilih, lebih dari atau kurang dari. Nomor 1, 45 titik-titik 65. Nah, 45 berarti 45-nya kurang dari. Nomor 2, 57 titik-titik 42. 57-nya lebih dari. 3, 79 titik-titik 89. 79 berarti kurang dari. Nomor 4 berarti 99 titik-titik 100. 99 kurang dari. Nomor 5, 77 titik-titik 69. 77 berarti lebih dari. Jadi nggak boleh isiannya lebih banyak, kurang dari, lebih banyak, lebih sedikit tidak ada dalam pilihan ya. Adanya lebih dari dan kurang dari. Jadi sesuai pilihan yang disediakan. Oke, sekarang kita mau mengurutkan bilangan dari terkecil. Bilangannya ada 47, 87, 67, 77, dan 57. Ini masih diacak ya sayang ya. Tugasnya kita mau mengurutkan dari bilangan terkecil. Kita cari yang paling kecil, angka kecil. 47. Kemudian 57, 67, 77, dan 87. Nih urutannya. Berikutnya kita urutkan bilangan di bawah ini dari terbesar. Berapa saja ya bilangannya? Oh, bilangannya ada 65, ada 55, 45, 85 dan 75. Ini masih acak tugas A. Kita akan mengurutkan dari yang terbesar. Cari angka yang terbesar. Yang paling besar angka 85. Setelah 85, 75. Lalu 65, 55 dan 45. Nah, ini caranya seperti ini. Paham ya anak-anak? Oke, kalau sudah paham, nanti anak-anak bisa mengerjakan. Mari kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Simpulkan dan refleksikan. Nah, hari ini anak-anak sudah belajar apa tadi? Ayo, nah nih, kita udah belajar ungkapan pemberitahuan tentang cara merawat hewan peliharaan.
atau sering disebut hewan jinak, yaitu kalau tadi dalam pembelajaran kita membahas kucing. Namun hewan jinak tidak hanya kucing, masih banyak ya, ada ikan, anjing, kambing, kuda, ayam, dan lain sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya, refleksinya, apakah anak-anak sudah merawat hewan dengan baik? Kalau anak-anak di rumah punya hewan peliharaan, apakah anak-anak sudah rawat dengan baik? Kalau ada kucing masuk ke rumah anak-anak, apakah anak-anak sudah perlakukan dengan baik atau malah dipukul? Nah, kalau anak-anak menyayangi, anak-anak melindungi, merawat, tentu tidak akan dipukul kucing itu. Seandainya anak-anak kurang menyayangi kucing, tidak suka dengan kucing, suka dengan yang lain, diusir dengan sopan. Tidak perlu dipukul, ya nak ya. Nah, kemudian kita juga sudah belajar menghitung dan membandingkan dua bilangan. Tadi sudah kita hitung, kita bandingkan mana yang lebih dari dan kurang dari, lebih banyak, lebih sedikit. Nah, setelah itu kita urutkan bilangannya dari terkecil juga terbesar. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah anak-anak sudah menghitung tadi? Sudah membandingkan dan mengurutkan dengan teliti? Atau hanya memandang saja, melihat saja? Nah, kalau anak-anak sudah menghitung dengan teliti, berarti anak-anak juga sudah melaksanakan CC5, bagian telitian. Nah, sudah berkompeten. Kemudian yang merawat hewan ini anak-anak juga sudah melaksanakan KPKC, mencintai, puspa, satwa ya, satwa, puspa. Nah, melindungi binatang, kita sudah melaksanakan ketelitian juga. Harus disiplin memberi makan. Kita juga sudah disiplin melaksanakan CC5 yang bagian kedisiplinan, juga merawat hewan KPKC. Oke anak-anak? Nah, pelajaran hari ini sudah selesai. Ibu Hermin ucapkan terima kasih. Kita tutup doa dengan berdoa Salam Maria. Oke? Kita akhiri doa ya dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Santa Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes. Oke anak-anak, terima kasih. Anak-anak sudah belajar bersama Ibu Guru. Dadah, selamat belajar.